Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Terima kasih pada yang membaca syarah dan yang sudah mempersiapkan sedari tadi malam ya. Rubama wajata minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fis shaumi was sholati. Bagus sekali bahasanya nih ya, sangat puitis ini. Boleh jadi atau kerap kali wajata engkau mendapati fil mazidi akselerasi atau percepatan dalam pendakian spiritual fil faqati, justru dalam kemalangan atau kesulitan hidup, yang mana al-mazid fil faqo, al-mazid pendakian spiritual tadi itu malah tajiduhu fis shaumi was sholati, tidak kau dapati dalam ibadah formal seperti sholat, puasa dan lain-lain ya haji dan seterusnya seperti disinggung tadi. Karena ini untuk murid, untuk salik, pasti mereka sudah sholat. Artinya mungkin untuk tidak menyinggung perasaan atau mengagetkan beberapa orang, kita ini terjemahkan puasa dan maupun sholat sunnah ya. Kalau yang wajib sudah tidak bisa ditawar. Akan tetapi dalam sholat sunnah dan wajib pun kerap kali kita demikian, karena sebatas menunaikan kewajiban semata-mata. Rubama wajata ayyuhal murid, wahai murid, rubama wajata, boleh jadi engkau mendapati minal mazidi, tambahan atau percepatan atau akselerasi tadi ya dalam pendakian spiritual, ay az-ziyadah fi halika min toharati sirri, atau di redaksi yang lain sarirotiyah wa husuli anwarin wa ma'arifah. Tambahan atau percepatan fi halika dalam lubuk sanubarimu berupa min toharati sirri, kesucian hati, wa husuli anwarin, pencerahan jiwa, wa ma'arif, dan ma'rifat. Di mana itu fil faqati, dalam kemalangan hidup. Ini dari sampai di sini saja sudah menuntut adanya ai fi hali wurudiha alaika, manakala kesulitan kemalangan hidup itu menimpamu atau ketika terjadi atau menimpa alaika pada dirimu. Ini saja sudah menuntut adanya, betapa hidup ini sangat dinamis sehingga menuntut adanya adaptasi. Tidak ada predator yang lebih hebat yang pernah mendiami bumi ini selain klan atau wangsa dinosaurus ya. Yang mana mereka hidup 60 juta tahun yang lalu. Tapi kemana dinosaurus sekarang? Punah mereka. Tapi ada makhluk yang lebih tua dari dinosaurus, banyak. Salah satunya yang paling populer adalah coro atau kecoa. Kecoa ini sudah hidup sejak 200 juta tahun yang lalu dan masih ada sampai sekarang. Itu agak aneh ya. Maka pelajarannya dua hal. Yang pertama adalah kecoa ini mampu beradaptasi dengan segala cobaan, kemalangan, fakoh yang paling ekstrim sekalipun. Itu yang pertama. Selain mampu beradaptasi ya, jadi kecoa ini juga mampu mencerdasi. Kalau di fikih itu namanya hilah, yang ngaji ke Ustadz Hasani ya. Kecoa ini mampu mencerdasi keadaan sedemikian rupa. Dinosaurus ini kan predator hebat, paling kuat. Penguasa rantai makanan waktu karena belum ada manusia. Tapi punah mereka. Ya ada katakan ini ada meteor jatuh, tapi tidak terlalu kuat teori itu. Ya kita hanya tahu dari film-film saja mungkin ya, film Tollywood ya, dari kata Towilian itu. Di film-film Tollywood itu kita akan tahu bahwa ada bencana, katanya meteor jatuh ke bumi lalu mereka punah. Tapi teori yang paling kuat adalah mereka gagal beradaptasi. Ini berbanding terbalik dengan kecoa. Kecoa ini tidak mati-mati. Mereka mampu hidup ini dan tidak makan berminggu-minggu. Dan tidak minum berminggu-minggu dan tidak makan berbulan-bulan.
Jadi kalau kecoa ini ia adalah atau mereka adalah binatang yang paling cepat meregenerasi selnya. Kalau kepalanya terputus tidak akan mati, coba saja. Sudah dibuktikan itu, banyak di video kanal-kanal video berbagi itu banyak sekali. Kalau kakinya patah, terkelupas kulitnya, selama perutnya tidak masih ada perutnya, ya, maka kecoa ini baik-baik saja. Jadi yang Dita menggeliat-geliat sama Farid itu mirip binatang pembersih sampah di sungai, namanya platypus ya, tahu ya platypus ya. Nanti cari saja platypus seperti apa, postur-posturnya seperti itu. Tapi kecoa ini punya kelemahan, kalau dia terlentang mati tidak lama itu. Nah, aneh itu dia. Kalau terlentang, so dia tidak bisa tengkurap lagi, nggak bisa itu. Harus dibantu, itu butuh alat bantu mungkin, dibantu Niko misalnya. Jadi kalau sudah terlentang begini, apa bahasa jahiliyahnya, agentang him, mati kecoa itu him. Tapi kalau terputus kepala, kaki, buntutnya, bahkan kepala terputus, nanti tumbuh lagi, dia lebih cepat ya daripada kadal atau reptil untuk meregenerasi selnya. Tokek atau cicak kan gampang ya, memutus. Saya lihat di film-film kartun memang itu ada itu. Nah seperti film Aladdin kan referensinya kartun. Oke, kita kembali ke pelajaran tadi. Nah, dia mampu bernafas dari lubang-lubang atau kelenjar-kelenjar di perutnya. Itu betapa istimewanya ya. Tuhan ingin memberi pelajaran kepada kita sekurang-kurangnya dua hal. Satu, kehebatan atau kemampuan beradaptasi. Makanya begini, manusia itu kalau ditimpa masalah, saya teruskan punya Ustadz Nafis tadi, bagus sekali hubungan dengan teori belajar. Tapi punya Ustadz Hasani juga cocok untuk pernikahan. Nah, manusia itu kalau ditimpa masalah biasanya hit and run. Kalau tidak menghadapi ya lari. Maksud saya teman-teman begini, ini kan mondok kalian ingin jadi baik. Jangan lari dari kenyataan. Kalau waktunya ngaji ya ngaji, waktunya setoran, jangan minggat. Kasihan Ustaz Hasani ngajar pagi-pagi. Tidurlah alasan sakit lah. Beliau itu wakil saya. Artinya kalau Anda tidak menghormati beliau atau Ustaz Nafis, Anda tidak menghormati saya. Ngaji saja, suka tidak suka ngaji itu. Nanti ketemu, sabar saja sedikit tadi ada sabar tadi ya. Sabar saja nanti ketemu. Ya kalau mau cari alasan ya banyak. Nah maksud saya, hanya ada satu cara untuk lolos dari kesulitan, dari bencana malapetaka, dihadapi, tidak ada lagi. Kalau mau naik level ya dihadapi. Pemarhalah tadi kata Ustaz Hasan itu. Kasihan ya, jadi beliau merelakan waktunya pagi atau ditambah lagi siang, sore, lalu kalian tidur sebagian dari kalian. Dan teman-teman di sini kan sudah dikasih tanggung jawab mengajar. Jangan dikira gampang ngajar, itu harus ada persiapan. Anda harus Fatihah ke murid-muridnya, demikian pula muridnya kepada yang ngarang kitabnya. Walhasil orang yang ngajar ini pasti tirakat ilmu loh ya. Kalau ndak makan kalian ndak kuat kayaknya. Ya sebagian mungkin kuat karena di sini ada ada muridnya Ustadz Yogi. Nah beliau puasa sambil itu. Nah maksud saya itu maka sudah beradaptasi saja. Ada ungkapan paling baik ya. Jadi dari Plato bahwa setiap orang itu punya size rasional di dalam kepalanya. Kalau diibaratkan lagi-lagi postur tubuh ya. Jadi ibarat gajah, ada dua sisi di otak manusia. Ini ajaran Yunani kuno sebenarnya, tapi dalam psikologi modern masih digunakan. Jadi tubuh kita ini ibarat gajah dan rasio kita itu ibarat pawangnya. Bagaimana mungkin otak gajah yang kecil mampu mengendalikan tubuh seberat 6 ton. Bisa kalau melatihnya. Nah itu dia. Dan Anda sebagai pawang harus sedikit kejam. Jadi kita ilustrasikan begini. Ini adalah tenda sirkus. Mungkin ya seluas musola ini ya 13 kali 12. Ini tenda sirkus. Kemudian gajah itu hanya diikat pada paku kecil. Mungkin segini pakunya ya, setelunjuk ini. Kenapa gajah ini bisa mati kebakaran? Karena selama puluhan tahun sudah dilatih oleh pawang. Jadi dia diikat dari kecil kan? Maka dia tidak mau keluar dari itu. Padahal kalau ditarik, jangankan paku kecil, tendanya bisa rubuh itu karena kuat sekali gajah itu. Kenapa? Karena dia tidak dilatih untuk meloloskan diri sehingga mati dalam. Nah demikian pula otak yang kecil ini bisa mengendalikan tubuh yang berat, kemalasan yang berat. Ya banyak lah di sini ya. Saya tidak usah sebut siapa, tapi mental lari dari kenyataan. Nanti Anda berkeluarga, Anda bermasyarakat.
Kalau mental lari dari kenyataan itu dipelihara, ya selamanya begitu. Sudah, ini waktunya ngaji saja. Suka enggak suka ngaji. Kalau bilang nggak suka, ya saya nggak suka. Begini ini ngapain? Tidur saja kan enak. Atau hal-hal yang dapat uang lah, saya pasti akan kerjakan itu. Nah ini kan enggak enak. Yang ngajar lebih enggak enak lagi, karena pasti belajar dulu. Dan kalian murid-muridnya di Fatihai juga. Ini kan kalian untung 2 kali. Nah maksud saya itu. Nah kalau tidak, ya selamanya kita akan menjadi gajah saja sudah itu. Gajah sirkus, nggak punya prinsip dia. Akhirnya ada kebakaran, mati. Baik, kita teruskan. Nah itu kita dapat pelajaran tadi itu ya, adaptasi dan mencerdasi keadaan. Ini misalnya teman-teman mengeluhkan begini, Pak, saya nggak lancar baca Quran, Pak. Ya makanya ngaji, ya makanya belajar. Pak, saya sulit Pak memahami kitab kuning atau kitab gundul itu. Jurmiyah itu sudah terbukti mencerdaskan, mengantarkan puluhan juta, ratusan juta orang untuk bisa baca kitab kuning itu. Kurang-kurang barokah bagaimana kan kitab-kitab klasik itu. Kita saja yang tidak mau. Sudah gabung saja dengan itu. Nanti lama-kelamaan pasti bisa. Sabar saja sebentar. Apa susahnya kan bersabar ini. Nah tapi sekali lagi butuh latihan. Kenapa? Karena setiap kita melakukan hal-hal baru, kalau tidak salah saya tulis di kondom gergaji ya, mungkin beberapa teman sudah baca, setiap kita melakukan hal baru, dalam tanda kutip, diri yang lama menolak. Jadi kalau ada hal-hal baru, yang menolak kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. Diri yang lama, yang ego, yang males, yang mau menang sendiri, yang ya pokoknya begitulah. Itu diri yang lama, atau kita boleh persempit kebiasaan-kebiasaan lama, akan menolak hal-hal baru tadi itu. Padahal watak kehidupan berubah. Watak kehidupan ini dinamis. Nah seolah-olah hikmah ini ingin menyatakan blessing in disguise. Selalu ada manfaat, ada keberkahan, ada hal positif di balik kemalangan-kemalangan hidup. Kalau satu kita mampu mencerdasinya atau beradaptasi dengannya. Yang tidak mau ini kan susah semua. Ya sudah, nikmati saja prosesnya itu. Dan tidak lama lagi akan keluar. Karena janji Quran satu kan, ma'al usri yusron. Fa'innamal usri yusron. Ada al saat itu kan ya, al itu kan. Nah, usri ada alnya, yusron tidak. Maknanya sekurang-kurangnya begini, pada setiap satu kemalangan ada 2 kemudahan. Itu pasti itu janji Quran. Masa tidak percaya kita? Percuma ngaku santri kan kita itu. Sholat tiap hari dan lain-lain. Nah itu dia. Jadi tidak ada yang sulit. Ya misalnya, itu contoh konkret itu Divan misalnya. Dia datang baca Quran saja tidak lancar. Mondok nggak pernah mondok. Tapi bisa jadi lurah. Betul kan lur? Iya kabar lur, telur ya. Ya bisa baca kita, ya ngajar juga bisa. Hanya butuh sabar saja sebentar. Kalau yang lain mungkin pernah mondok lah ya. Dayat itu rekam jejak mondoknya banyak. Kalau Yusron adalah pondok itu sendiri ya kan. Pondok keabadian ya. Nah, ini pondok tepi kubur. Maksud saya itu. Mau tidak mau kemalangan-kemalangan, kesulitan-kesulitan ini karena al-mazid ada di sana, fil faqoh tadi itu, mau tidak mau kita menghadapinya. Syukur-syukur kita bisa mensyukurinya. Itu kan enak itu. Kalau bisa ya, kalau bisa. Tapi ya memang apa ya? Tidak ada keringat yang terbuang percuma. Itu quote untuk malam ini. Tidak ada keringat yang terbuang percuma. Pasti ya ada pencapaian, ada hadiah dari Tuhan dan pasti itu. Entah limpahan spiritual, entah futuh, entah pasti ada. Dan kitab-kitab yang dipelajari di pesantren ini, saya kira bukan di pesantren ini saja, di semua pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mungkin orang meremehkan Aqidatul Awam. Silahkan saja remehkan itu. Mungkin Jurmiyah diremehkan. Ini kitab apa? Metodenya kuno. Tapi ini barokahnya teruji, ratusan bahkan ribuan tahun. Mungkin orang menghina takrib ya, meremehkan takrib. Tapi barokahnya teruji ribuan tahun. Lalu teori-teori kampus, bukan kampusnya Ustaz Hasani atau Niko ya, itu belum tentu. Makanya aneh ya kalau ada orang bilang, ini pesantren harus menghadapi tantangan. Sudah ribuan tahun, terlambat pernyataan itu. Pondok ini teruji menghadapi tantangan, dinamika zaman, perubahan hidup. Itu semua sudah dihadapi oleh pesantren ribuan tahun. Kampus belum tentu. Tapi bukan berarti kampus jelek ya, tetap Anda butuh itu. Karena boleh jadi calon istri Anda di sana. Man, apa man? Kalau tidak senang ya berhenti man. Makanya dulu Fauzi atau siapa, gelarnya Subhat, kembalikan kampus itu. Gelarnya Subhat.
Kenapa? Atau Adnan waktu itu ya. Semoga dengar anaknya. Nanti kirimkanlah ke anaknya dia. Jadi kuliah apa berlama-lama, skripsinya apa? Taklim. Itu yang saya kelas 6 SD sudah hatam ngaji itu. Jadi saya punya kitab, itu tahun 96, harganya Rp725. Itu kan saya lulus SD tahun itu kan. Jadi saya 12 tahun sudah hatam kitab itu. Lalu di kampus dengan bangganya jadi skripsi. Metodologi anu dan anu ya kan dengan. Nah itu dia, ya tetap kampus itu penting makanya mau kuliah sampean kan ya, iya makanya. Tapi palsu di sana itu. Baik itu dia. Jadi kita dapat pelajaran bahwa faqih ini dihadapi, jangan lari. Silakan adaptasi, dicerdasi, nanti enak. Bagus tadi itu yang menyinggung cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ya, alaihi wasallam itu keren sekali itu. Ya sabar saja sedikit. Ini prosesnya tidak lama lagi. Ustaz Hasan ini sabar saja. Nikah santai saja kan. Aman. Kita teruskan kemudian mala tajiduhu fis shaumi was sholati, sesuatu yang tak kau dapati dalam sholat, dalam puasa dan maupun sholat. Artinya ziyadah fi halika tadi itu min toharati sirrin, min toharati sir atau sariroh, kemudian wahsuli anwar, pencerahan. Sebab begini ya, kesulitan, kemalangan, manakala kita dihantam oleh berbagai kesulitan hidup, saya kira peluangnya cuma dua ya. Mau sehebat apapun dia, tadi disinggung Ustaz Hasan itu hadis qudsi sebenarnya, tapi mungkin dialih bahasakan, diadaptasi ya, diparafrase oleh Syekh Ramadan Al-Buti Asy-Syahid. Jadi memang Tuhan itu selalu hadir dalam orang yang jatuh miskin, yang tapi tadinya kaya, mungkin pejabat punya kedudukan tinggi, tiba-tiba rendah hina dina, diabaikan dan seterusnya, atau orang yang tadinya kuat tiba-tiba lemah. Di sana Tuhan itu hadir memang itu. Jadi dalam momen seperti itu, kemalangan, malapetaka, bencana, musibah, cobaan yang silih berganti karena banyak, sedikit namanya cobain. Di situ Tuhan sungguh-sungguh hadir. Di situ kita sungguh-sungguh merasa butuh Tuhan. Yang paling ateis sekalipun itu pasti akan mengakui kelemahannya, betapa tak berdayanya pengetahuan, kecerdasan, popularitas yang sejauh ini diandalkannya. Satu, yang kedua, di dalam kemalangan itu sudah pasti kita ingin terbebas dari itu. Apa bahasa Indonesia yang ya istilah dalam kebudayaan kita lah, namanya the power of kepepet. Jadi ada video itu nyari emak-emak lari ya. Jadi ketika tawaf, emak-emak langsung lari menerobos orang-orang yang tawaf itu dan menghindar semua kan, hanya untuk mencium Hajar Aswad. Polisi saja tidak mampu, polisi Saudi itu loh, yang Wahabi itu nggak mampu itu. Wah ini makhluk terkuat di dunia kata saya. Dan dia langsung begini-begini dan nangis itu, mengangkat tangannya. Nah ada cerita dalam hadis qudsi begini, ada burung pipit ya. Ini yang tasbihnya menggetarkan aras, merdu sekali. Jadi para malaikat, saya baru mendengar binatang di kalangan binatang ya, tidak bisa dibandingkan dengan para nabi, para malaikat tidak. Tapi di kalangan binatang atau tumbuhan, tasbihnya burung pipit ini sangat merdu. Tapi suatu ketika malaikat itu bertanya ke Tuhan, Tuhan kok tidak ada lagi, Allah kok tidak ada lagi ya suara merdunya burung pipit bertasbih ini. Terus Allah bilang begini, tunggu saja, sebentar lagi dia mengadu. Kalian juga tahu setelah ini. Sebab mereka tidak punya tempat mengadu kecuali kepadaku Allah itu. Betul, mengadu burung pipit itu. Ya silahkan ada apa, kata Allah berfirman demikian ya, bertanya. Kemudian burung pipit begini, Tuhan, kau tahu aku punya satu-satunya tempat berteduh di dunia, sarang. Tapi kenapa kau kirimkan angin, katanya itu. Sehingga saya memperbaiki sarang, menaikkannya lagi, menyulam lagi, sampai lupa bertasbih itu selama beberapa hari. Terus kata Allah berfirman begini Pit, kepada si burung pipit tadi itu. Ketika kamu tidur siang, itu ular datang, meliak-liuk seperti platipus tadi itu begini-begini ya, meliak-liuk dan hampir menerkammu, maka aku datangkan angin sehingga ketika sarang atau cage ya, sarangmu ini terjatuh, engkau terbangun. Maka cara Allah menyelamatkan kadang begitu. Cara Allah menyelamatkan burung pipit tadi supaya tidak diterkam oleh ular, sarangnya dijatuhkan dengan angin, maka burung pipit menangis. Dan kali ini tasbihnya paling merdu dengan menangis tadi itu. Nah itu dia. Siapa tahu Allah itu menunggu tangisan kita dalam bentuk tasbih ya. Bukan mukul-mukul tembok gara-gara diantar oleh Niko. Kemudian waktunya ngajar muridnya bernama Pak Sukri dia lari ikut hatama
ikut doa tadi malam. Bukan, itu maksiat itu. Divan ngajar ya tadi malam ya, ngajar Bagas. Itu enggak saya panggil. Maaf, dia ngajar. Nah, ayo yang lain ikut doa bersama. Nah, itu belum seberapa. Saya ngajar Ramadan di sini ditinggal. Gara-gara ada orang yang diduga menjadi calon mertuanya. Padahal belum. Nah, itu dia. Itu hadun nafas tadi itu. Itu personal interest. Nah, yang kedua yang ingin kita sampaikan. Nah, oleh karena itu boleh jadi ya, kemalangan, kesulitan hidup. Ya banyaklah kita ini, saya kira datang ke sini kan bukan dari keluarga yang kaya raya kan. Kalau kaya kalian tidak sekolah di sini, pasti di Harvard gitu kan. Saya membayangkan begitu kita berkunjung. Coba saya kaya ya, pasti saya kuliah di sini. Tapi segera istighfar saya itu. Bukan di sini, mungkin saya happy-happy saja. Nah, alih-alih belajar mungkin sebaliknya. Jadi boleh jadi Anda sekarang seperti burung pipit tadi itu. Man, percaya man? Pegang pipitnya man, kan kecil kan. Nah, kalau punya dayat burung gagak ya. Tapi burung gagak yang polio. Burung gagak tapi polio ini. Ada kelainan fisik ya, kelainan genetik itu. Nah, boleh jadi sekarang kita sedang terjatuh seperti sarangnya burung pipit tadi itu. Tapi itu cara Allah menyelamatkan kita dari kufur nikmat, menyelamatkan kita dari derajat yang hina dina. Saya kira mulai sekarang kalian harus meyakini satu hal, melakukan tajdid dunia setiap hari, setiap malam atau sebelum tidur dan bangun pagi untuk mengangkat derajat orang tua kalian dari ilmu. Kalau dari harta korun bisa, orang tidak mondok bisa. Tapi mulai sekarang niatkan untuk memuliakan orang tua kalian, guru-guru kalian. Caranya dengan memuliakan lewat jalur pengetahuan. Ngeding him ya. Songot ya bu ya. Oke, itu dia him. Nah, apakah bisa? Mungkin Bahri bertanya, apa saya bisa? Bisa. Yusron apalagi yang sudah lewat umur lah kan ya. Bahkan untuk Yusron satuannya bukan umur. Kalau kita kan umur atau usia. Yusron bukan. Nah, apa ya? Ya mungkin mil atau kilometer atau apalah ya. Mungkin tahun cahaya sudah itu. Bukan lagi tahun biasa, tahun cahaya. Karena jauh sekali kalau dibandingkan kalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian li'annahu qad yakunu qiyamuka bihi mali syahwati nafsika wa hududhiha. Boleh jadi engkau menunaikan sholat puasa tadi itu semata-mata berangkat dari li syahwati nafsika. Ya, berangkat dari syahwat. Berangkat dari nafsu wa hududhi nafsika dan personal interest, kepentingan pribadi. Man dan apun barang siapa kana yang ada masyaman hadza. Wa man kana hadza sabilu atau sabilahu. Ya man kana hadza sabilahu, orang yang menempuh jalan ini. Adapun orang yang menjadikan sholat puasa, khususnya sholat sunnah ya, menambah ibadah tadi sebagai jalan ninjanya, fala ya'manu fihi dukhulal afat. Ya, dia tidak akan terbebas dari penyakit-penyakit hati. Dia tidak akan terbebas dari dia tidak akan terbebas dari penyakit-penyakit hati atau sesuatu yang menggerogoti atau virus-virus ya, atau racun-racun spiritual, bisa diartikan demikian. Fala yufiduka tazkiyatan wala tahliyatan, sehingga sabil tadi yang ditempuh dengan sholat puasa tidak akan pernah menjadi patologi spiritual. Cari sendiri patologi itu. Itu tidak akan menjadi patologi spiritual. Kenapa? Ini dia. Disebutkan tadi ya. Entah tazkiyatan wa tahliyatan, penyucian jiwa dengan sholat, ya tahliyatan berhias dengan, atau sebab di sana ada kepentingan pribadi, atau ingin disebut saleh, atau ingin disebut orang baik, atau ingin disebut ya ustadz lah dan seterusnya, orang yang khusyuk, jidatnya hitam, minasari sujud dan lain-lain. Bikhilafi urudil faqati, berbeda sama sekali dengan berlangsungnya terjadinya faqah, kemalangan-kemalangan, kesulitan-kesulitan hidup tadi. Fa innahu bayatun lil hawa wasyahwati ala kulli halin. Karena keduanya pasti menjadi pembeda, pasti menjadi penentang, pasti menjadi pembeda yang sangat benderang bagi hawa dan syahwat, bagi nafsu dan syahwat atau kepentingan pribadi. Sedikit lagi. Aneh ya, kok sholat dan puasa kenapa ini dipertentangkan dengan faqat atau faqah? Sebab boleh jadi kita nambah sholat, nambah sholat puasa ya sunnah atau wirid, zikir, mujahadah dan lain-lain,
itu tujuannya tidak berangkat dari fakir kepada Allah, tapi berangkat karena ingin karomah, ingin terkenal, ingin banyak tamunya, ingin dapat banyak undangan, dan lain-lain. Sementara kalau kemalangan menuntut sekarang juga untuk kita bersimpu di hadapan Tuhan. Jadi setiap kita berada di titik paling rendah, peluangnya hanya satu, naik. Kalau kita sadar itu ya. Jadi kalau kita sudah berada di lubang paling bawah, ya berhenti menggali, berhenti bunuh diri, peluang satu-satunya naik itu. Dan itu sudah banyak dibuktikan oleh orang-orang terdahulu, generasi terdahulu. Kapan bangsa di Quran jelas itu, bangsa-bangsa yang dihancurkan, orang-orang yang dimuliakan dan lain-lain ya. Kemudian Allah mengapresiasi amal, kemudian Allah tidak menyia-nyiakan amal meskipun itu remeh, meskipun sepele dan lain-lain. Nah, maka dalam konteks ini kenapa sholat dan puasa justru tidak menjadi patologi spiritual? Kenapa? Karena boleh jadi terjangkit di sana dukhulul afat, penyakit-penyakit rohani, racun-racun mematikan di dalam hal itu ya. Sebab derajatnya jelas, iming-imingnya jelas. Kalau kesulitan hidup, kemalangan hidup, apa iming-imingnya? Ya langsung ke Allah itu. Dan kalau ada istilah Ustadz Hasani itu keluarga sakinah. Sakinah itu damai, tentram setelah konflik. Jadi nikmatnya hidup ini, misalnya Anda sesak nafas, nggak bisa bernafas. Setelah itu exhale ya, tarik nafas itu terasa sedemikian ringan. Sama dengan Anda bernafas lega setelah sesak, batuk dan lain-lain. Justru nikmatnya hidup ini pasca kita keluar dari bencana atau kemalangan atau musibah tadi itu. Nah, kenapa burung pipit tadi itu justru suaranya semakin merdu, tasbihnya kepada Allah setelah ditimpa musibah? Karena di sana ia merasakan fakoh. Nah, karena suaranya keren sekali, bertasbih kepada Allah, bentuk syukurnya ya. Tapi bayangkan kata si bibi, seandainya saya mati diterkam ular, tidak ada lagi tasbih. Jadi cara Allah menjatuhkan sarang saya dan saya terbangun dari tidur dan saya terbebas dari terkaman ular berbisa tadi itu, cara Allah memperpanjang tasbih saya, itu dia. Maka cara Allah memperpanjang memuliakan orang tua kalian ya dengan belajar di sini. Maka jangan lari, hadapi saja. Suka enggak suka ngaji. Enggak ada keringat yang terbuang percuma, pasti itu. Jadi ini ilmunya Allah kok yang dipelajari. Ini firman-firman Tuhan. Ini adaptasi dari Quran semua. Apa kurang? Ini mukjizat. Sudah karomahnya, barokahnya sudah terbukti. Dan banyak orang, bukan satu dua. Dan sudah diuji oleh jutaan, mungkin ratusan juta manusia. Sederhana saja, setiap tahun ini ada 6 juta orang mondok. Itu kan hebat sekali. Dari DRMI saja 28.000 lebih, asosiasi pondok di NU itu 28.000 lebih. Itu yang terdaftar. Berarti setiap tahun jutaan, puluhan juta orang sudah merasakan keberkahan, merasakan barokahnya ilmu, entah ya ilmu-ilmu kitab-kitab yang tipis lah, yang ringan-ringan itu, yang seringkali banyak kita sepelekan. Nah, kalau mereka sudah membuktikan, kenapa kita ragu? Sudah banyak buktinya kok. Nah, saya kira ini mulai sekarang niatnya yang baik ya, sudah tapi diperbaiki, terutama Anda yang guru, Anda yang ngajar di sini, Anda itu teladan. Ya seperti peraturan pesantren lah itu, punya kegiatan yang ilmiah. Ya baca, jangan nganggur itu. Anda boleh tanya anak saya, di kamar mandi saja saya baca itu. Betapa saya tidak ingin waktu menganggur, bosan baca Quran, baca buku. Ya bosan buku ya baca kitab, baca jurnal berbahasa Inggris. Itu banyak hal. Jadi karena saya terbiasa membaca buku-buku atau tulisan-tulisan apa yang berbahasa Inggris, suatu ketika ada kesempatan untuk berbicara ya tidak kebingungan lagi. Tapi tujuannya bukan itu, memang untuk menambah pengetahuan. Tidak ada lagi. Bukan untuk seperti kalian lah, Maman kan. Cocok untuk kesombongan saya, Pak. Kitab ini cocok untuk kesombongan. Justru ini untuk membunuh kesombongan Anda, bukan cocok. Wih, Yusron kita apa ya. Nah, Yusron umurnya baru 2 tahun, tapi 2 tahun cahaya. Nah, matahari ke bumi itu bukan tahun cahaya. Hanya 8 menit perjalanan cahaya. Dari matahari ke bumi, 15 juta kilometer kurang lebih, itu hanya 8 menit perjalanan cahaya. Kalau tahun cahaya itu sudah keliling Bima Sakti sudah itu. Jauh sekali itu ke bintang yang lain itu.
Nah, saya kira demikian. Jadi kita banyak sekali dapat pelajaran ya dari kecoa. Dari ini adaptasi, kita mencerdasi keadaan. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada kalian selain kesempatan ngaji. Sebentar lagi Ustaz Hasani menikah, Ustaz Nafis ini ya. Masa tidak dimanfaatkan sebaik mungkin? Mereka rela tidak tidur pagi. Lah kok sebagian dari kalian tidur? Kok enak itu loh? Dan di mana ya Pak? Aneh itu ya. Kepekaan kalian, kemudian tenggang rasa ya, pelajaran PMP ini. Di mana kesadaran budi kalian itu di mana? Nah, ini nanti diperbaiki betul, suka ndak suka ngaji saja. Ya kalau nuruti seneng ya. Jadi tuh buat abu ambu Joko nafsohim, ya Him. Masa nggak capek ini? Nuruti nafsu tok itu loh Him. Maksud saya di belakang rohim juga itu bahari itu. Nah baik, saya kira demikian. Jadi hikmah ini rubama wajata minal mazid minal fil faqati ma la tajidu fis shaumi was sholati. Kalian sholat dan puasa itu tidak kuat. Sudahlah, siksa dalam belajar, kesulitan dalam menuntut ilmu, itu dinikmati prosesnya. Kalau puasa kalian tidak kuat. Hatamkan Quran sehari macam saya. Mungkin satu orang yang kuat itu, kalian itu. Tidak akan kuat saya bertaruh itu. Makanya karena itu sulit bagi kalian, sudahlah belajar ini prosesnya dinikmati. Di sini ustadznya ada, gurunya ada. Kalian ditirakati di Fatihai, kurang apa? Belum tentu loh ya, saya tidak menyatakan belum tentu kampus menyediakan itu, fasilitas tadi itu. Dosen kok tirakat untuk Anda? Saya pernah jadi dosen. Belum tentu, karena dibayar mereka. Kalau di sini sudah tidak dibayar kok, masih berharap ya tekuk-tekuk ruginya itu, berkali-kali, peyok Anda itu ruginya itu. Nah ini bismillah, kita perbaiki semua, niat belajar yang baik di sini, tujuannya memuliakan, mengangkat harkat martabat orang tua Anda dari ilmu. Kalau harta sudah banyak itu, yang membantu, yang melakukan itu banyak. Orang yang tidak sholat saja bisa kok melakukan itu. Dan Allah apa ya, ketika ulang tahun pondok ini saya sudah ceritakan waktu itu ya. Jadi malaikat Mikail ini menggenggam seluruh perbendaharaan bumi, harta maknanya, harta, jabatan, itu dilempar begitu saja. Itu perintah Allah, lemparkan. Him, tabur him ya. Artinya apa? Yang durhaka, yang baik itu semua kebagian. Tapi ketika ilmu mau dilempar oleh Allah, jangan. Kau kasih satu-satu. Nah itu dia. Ini betapa agungnya, mulianya ilmu ini. Ketika harta dilempar saja oleh malaikat itu, ya sudah kena sembarang orang sudah itu. Tapi ilmu tidak. Maka yang punya kesempatan ngaji di sini atau di tempat lain ya, saya kira di semua pesantren lah, ini orang-orang pilihan Allah semua. Apa ndak eman kalian itu waktu kesempatan sedemikian berharga itu loh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Silakan kepada Ustadz Divan untuk memoderatori.